Selamat datang di pertemuan ketiga materi Human Computer Interactions. Kali ini kita akan membahas tentang UI UX ya, user interface dan user experience. Ini adalah topik-topik yang sudah sempat kita bahas ya, karena di minggu sebelumnya atau di week kedua kita membahas tentang user center design, lalu kita lanjutkan dengan komponen UI UX. Baik. Nah, dua terminologi ini, UI dan UX ini saling overlapping, Bapak Ibu ya. Jadi ada yang mengatakan ada UI designing dan UX designer ya. UI designer dan UX designer. Sebenarnya kedua hal ini saling overlap. Kenapa demikian? Karena untuk user experience itu adalah pengalaman yang dirasakan pengguna ketika menggunakan suatu produk. Dan ini tentu saja berhubungan langsung dengan UI atau tampilan atau bagaimana produk itu dipresentasikan kepada user. Oke. Nah, perbedaannya ada di mana? Nah, kalau UI itu hubungannya langsung dengan bagaimana produk itu dipresentasikan, termasuk meliputi visual, aspek estetika, kemudian look and feel ya. Feel itu artinya perasaan yang kita rasakan ketika kita memegang produk tersebut, berinteraksi dengan produk tersebut, termasuk branding di dalamnya. Itulah yang berurusan dengan UI. Sedangkan UX lebih holistik, lebih menyeluruh. Tidak hanya sekedar aspek visual atau estetik. Tapi UX harus memahami apa namanya user goal, tujuan user serta kebutuhannya. Ya, UX juga harus memahami problem yang dirasakan oleh pengguna dan bagaimana secara holistik produk yang dibuat bisa mengatasi problem pengguna tersebut. Oke. Jadi pekerjaan seorang UX designer atau UX researcher itu meliputi bagaimana membuat produk itu nyaman untuk digunakan. Kalau misalkan konteksnya adalah aplikasi, bagaimana navigasi di dalam aplikasi itu terasa nyaman, terasa smooth, ergonomik berarti terkait tentang kenyamanan dipakai produk itu dalam keseharian. Usability adalah bagaimana eh, pengalaman pengguna dengan aplikasi tersebut menyenangkan ya. Artinya pengguna merasa aman, nyaman, dan bersedia untuk memakai dalam jangka waktu yang lama. Oke, serta user pad pada suatu tampilan. User pad artinya user menggunakan aplikasi karena dia butuh menyelesaikan suatu tugas atau menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu, aplikasi yang baik membuat pengalaman user atau alur user menyelesaikan aplikasi tersebut lebih mudah dan terarah. Oke. Lebih lanjut lagi, kita bisa membagi pekerjaan UI designer dan UX designer, even though sekali lagi Bapak Ibu ini sesuatu yang beroverlap, berkaitan, karena seorang UI designer sebaiknya juga paham, harus paham dari sisi UX ya. Kenapa? Agar kita bisa memilih, mendesain, membuat UI yang lebih baik. Oke. Eh, ini sekedar rangkuman. UI fokus pada bagaimana aspek visual ditampilkan di layar dan pada titik di mana user bersentuhan dengan visual yang ditampilkan. Oke, kemudian kalau dari sisi UX lebih melihat pengalaman menyeluruh yang dirasakan oleh user ya. Seperti kata pakar Don Norman di video sebelumnya bahwa UX atau user experience itu tidak hanya sekedar produk, tetapi layanan yang diberikan oleh perusahaan di balik produk itu. Oke. Kemudian UI juga lebih fokus pada surface level ya, end to end gitu ya, antara produk dengan user yang tentu saja aspek-aspeknya meliputi aspek desain termasuk visual. Aspek desain itu misalkan penggunaan warna, penggunaan tipografi, penggunaan space yang baik ya dan sebagainya. Itu adalah fokus dari UI. Sedangkan UX fokusnya adalah strategi pendeliveran aplikasi atau produk, structure information di dalam aplikasi atau produk tersebut, dan bagaimana desain interaksi antara produk dengan user. Ya, terutama tujuan tujuan utamanya adalah menyelesaikan kebutuhan pengguna ya melalui aplikasi tersebut. Oke.
Misalkan saya ambil contoh yang paling mudah ya, keberadaan aplikasi seperti Grab ya atau Gojek yang menyelesaikan masalah apa namanya transportasi pengguna. Misalkan ada permasalahan sebelum adanya Grab atau Gojek, permasalahan yang muncul yang dirasakan oleh pengguna adalah bagaimana bertransportasi ya, berpindah gitu ya dari titik A ke titik B. Bagaimana berperjalanan dari titik A ke titik B dengan murah dan cepat. Oke. Nah, kemudian salah satu produk yang menarik sekali ya, yang bisa menyelesaikan masalah tersebut adalah ride hailing app ya, semacam Uber, semacam Grab, semacam Gojek yang menyelesaikan masalah transportasi pengguna. Oke, nah di nomor tiga, UI fokus pada tangible elemen, elemen yang bisa kita pegang, bisa kita pencet, bisa kita sentuh, ya, dan pengalaman yang kita rasakan ketika kita memegang, kita mencet, kita sentuh, ya, bagaimana ketika itu disentuh memunculkan feedback, ya, memunculkan sesuatu yang membuat interaksi menjadi lebih baik. Oke, kalau sedangkan dari sisi UX, kita nanti akan belajar apa itu user journey, kemudian bagaimana mendesain arsitektur information yang baik. Ya, dengan memahami user journey, kita bisa melihat pada aspek mana aplikasi perlu take over atau perlu intervensi pada user journey ini. Ya, teman-teman, user journey adalah bagaimana user itu melakukan aktivitasnya sepanjang timeline gitu ya, sepanjang ada timeline begitu ya. Kemudian kita melihat di titik-titik mana aktivitas itu membuat user moodnya menjadi negatif, menjadi sedih atau menjadi marah atau jengkel. Artinya ada sesuatu masalah yang timbul dalam sisi journey user ini sehingga kita perlu tangani dengan aplikasi. Misalkan user journey yang tadi ketika kita mau berpergian dari titik A ke titik B, maka ada beberapa kesempatan di dalam journey user tersebut pada timelinenya di mana kesulitan mencari transportasi, ya, dan seterusnya dan kita tackle dengan membuat ride hailing app, ya, itu salah satu outputnya menarik. Kemudian UI fokus pada outputnya berupa mockup, ya, mockup itu prototype, ya, prototype entah itu bentuknya low fidelity atau high fidelity. Kalau low fidelity adalah prototipe yang masih kasar ya, draft begitu ya. Sedangkan high fidelity adalah prototipe yang sudah menyerupai produk asli atau produk realnya. UI juga fokus bagaimana membuat layout yang baik, menarik ya, dan memudahkan apa namanya pembagian hierarki informasi ya, dan serta itu semua kita sebut sebagai prototype. Tentu saja UX fokusnya pada pembuatan persona, user journey maps tadi ya, wireframe dan prototype ya. Persona adalah representasi eh, pengguna yang akan menggunakan produk kita. Oke, user journey yang tadi pengalaman pengguna sehari-hari yang di mana produk kita bisa menjadi solusi di yang masuk di antara timeline journey map user tersebut. Kemudian wireframe adalah sejenis mockup yang sifatnya masih super draft, which is lebih memperlihatkan hubungan atau interaksi antar bagian-bagian dari produk tersebut, serta rupa-rupa atau prototype. Oke, UI lebih tangible kepada user, lebih berhubungan langsung dengan user, apalagi ketika kita berinteraksi dengan UI. Sedangkan UX fokus pada mood ya, user environment, lingkungan pengguna, mood dan konteksnya ya. Jadi secara garis besar UI fokus pada estetika, visual dan tampilan, sedangkan UX secara lebih holistik fokus pada apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan aplikasi atau produk tersebut. Yang tujuannya adalah supaya pengguna merasa aman, nyaman dan merasa senang gitu ya, sehingga mau menggunakan aplikasi untuk jangka yang panjang. Oke, nah berikutnya adalah eh, salah satu diagram atau gambar UX piramid ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika kita mendesain suatu aplikasi, suatu software, fokus dulu pada fungsionalitas ya. Sebagai contoh kita membuat aplikasi perbankan, maka fungsinya harus benar dan aman ya, sudah benar dan
berfungsi normal. Ya misalkan cek saldo, cek pinjaman, ya, narik duit, ya, melakukan tabungan dan sebagainya. Jadi fungsinya harus nyaman. Jadi kemudahan pakai itu masih nomor-nomor dua. Oke. Kemudian reliable artinya apa? Reliable artinya produk tersebut eh, apa namanya dapat diandalkan, dapat dipakai dalam jangka waktu lama sehari-hari, aktif 24 jam begitu ya, dan bisa kita buka seterusnya selama 24 jam ya tanpa ada bug atau error yang muncul. Itu namanya reliable. Artinya produk ini bisa kita pakai, dapat kita andalkan sewaktu-waktu. Itu yang dinamakan dengan reliable ya. Kemudian usable ini adalah tahapan di mana borderline ya. Borderline artinya user ngerti cara pakainya, user bisa cek saldo, user bisa narik duit, bisa cek pinjaman dan sebagainya. Tetapi eh, belum mencapai ke tahap yang nyaman. Jadi usable ini hanya sekedar user bisa menggunakan produk. Oke, jadi ini adalah borderline yang memperlihatkan garis yang jelas di sini, ya, memperlihatkan garis yang jelas antara experience pengguna dengan produk features. Jadi bagian bawah adalah product features, bagian yang atas adalah experiments pengguna. Setelah kita punya suatu produk yang berfungsi dengan baik, dapat diandalkan, user ngerti cara pakai. Nah, sekarang baru kita mulai memberikan pengalaman yang lebih baik ya pada user tersebut. Produknya kita buat lebih nyaman gitu ya, convenient. Misalkan navigation flow-nya dipercepat, cek saldo hanya tekan satu jari, atau ngecek masukan tabungan hanya butuh waktu kurang dari 10 detik. Beli pulsa token pulsa lewat aplikasi kurang dari waktu 10 detik dan seterusnya dan seterusnya. Kita berikan kenyamanan-kenyamanan yang eh, memberikan rasa enak bagi si pengguna. Oke. Dan enjoyable ini artinya adalah di mana semua semua fitur-fitur yang kita buat itu bertujuan selain fungsionalitasnya terjaga, bertujuan juga agar user nyaman pakai ya sehari-hari, dan user tidak terganggu ya, tidak tidak berhalangan atau tidak mengalami kesulitan ketika menggunakan aplikasi tersebut. Signifikan adalah tahapan terhebatnya UX ya. Ketika kalau kita bisa mendesain atau menghasilkan aplikasi yang signifikan, itu artinya aplikasi tersebut benar-benar dipakai dalam jangka waktu lama, benar-benar diandalkan dan benar-benar eh, kita gunakan sehari-hari. Aplikasi apa contohnya yang masuk bagian ini ya? Saya bisa sebut misalkan WhatsApp ya. WhatsApp itu adalah aplikasi yang dari sisi fungsionalitas hingga kenyamanan pakai itu sangat 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 baik sekali. Kenapa signifikan? Karena ketika contohlah kasus begini, ketika kita ganti HP, ya tentu saja HP yang baru itu kita akan download dan install WhatsApp. Oke, jadi kita HP lama rusak, WhatsApp-nya sudah hilang di HP lama, tapi ketika HP baru ini yang dilakukan adalah kita pasti mendownload dan menginstal suatu aplikasi yang membuat kita aman, membuat kita nyaman, dan saya senang memakainya setiap hari. Ya, contohnya adalah WhatsApp. Oke, jadi dari UX Pyramid ini ada dibagi dua borderline. Bapak Ibu yang bawah ini adalah objektif karakteristik, yang bagian atas ini adalah subjektif karakteristik. Kenapa dikatakan objektif? Karena ngukurnya gampang ya. Kalau yang bawah ini ngukurnya itu kayak jumlah bug ya, error rate ya, dan seterusnya. Sedangkan subjektif ini lebih menggunakan pengukurannya menggunakan kuesioner, menggunakan log user ya, melihat mood user ketika menggunakan aplikasi tersebut. Oke. Nah, sebagai analogi perbandingan UI UX itu kita bisa analogikan seperti seseorang menyetir mobil. Dashboard yang dilihat, speedometer, desain icon, lampunya, tombolnya, persnelingnya, dan semuanya, desain setirnya, dan sebagainya, warna yang dipakai itu adalah UI. Sedangkan ketika kita menggunakan menyetir mobil ini, yang kita rasakan, ya, kita merasa aman, kita merasa nyaman, dan semuanya intuitif ya. Misalkan tombol AC dipencet, AC-nya nyala. Kemudian ada tombol untuk memberikan tanda belok kanan, letaknya intuitif juga. Nah, ini yang disebut sebagai UX.
pengalaman berkendara yang aman nyaman ditunjang dengan UI yang visual hierarkinya baik dan estetik.